Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Masih begitu cara doa kita saling mendoakan berselawat, beristighfar dan amalkan selawat supaya hidup kita di Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan rezeki tanpa batas. Salam satu, salam rahayu, salam sudut dari Kang spesial, sampurasun. Alhamdulillah di malam ini, di malam Sabtu ini kita bukan kedatangan ya, kita yang datang ke rumah Bogor ya. Di sini saya bakalan mengkorek-korek tentang perjalanan, tentang kehidupan emak Bogor. Silakan Mak. Apa ya, sampurasun, salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera. Alhamdulillah ya, di malam ini juga memang ada salah satu tamu ya, Mak, kedatangan tamu ya. Beliau itu ya ingin mengkorek, menanyakan seperti apakah sosok emak Bogor. Kau gagal emak Bogor, mungkin beliau itu ingin mengorek emak, menanyakan emak seperti apa. Nah, apa mengorek emak ya Pak? Jadi gini guys, ya. Jadi saya kedatangan sini satu romi ke emak Bogor, gini. Oke. Dua, saya pengen tahu tentang perjalanan emak Bogor, seperti apakah perjalanan beliau itu tersebut gitu. Bisa diceritakan tentang perjalanan emak gitu, tentang sejarahnya. Coba saya Sunda mah lalampah pelalakon. Jadi memang harusnya beliau itu Kang Arya ya, yang punya padepokan kasepuhan ya di wilayah Cito. Nongkap rumah saya sanes anu hiji panginten silaturahmi ya sama anu kadua hoyong bagi carita hoyong perang carita. Jadi dalam emak carita emak teh mungkin beliau ini pengen tahu seperti apa lalakon emak Bogor. Kok bisa luar biasa perjalanan masa panjang, penuh dengan misteri, penuh dengan luka-liku kehidupan, penuh seueur pahit. Nah, saran kehidupan emak memang untuk tadi pengersa untuk emak untuk menanyakan perjalanan emak seperti apa ya. Yang nomor satu, emak sama Allah minta selamat lahir batin, selamat akhirat. Yang kedua, kembali memang di malam ini juga memang tadi sudah pengersa untuk dibicarakan, bertanya apa mengungkap, mengorek sejarah emak Bogor luar biasa pengersa. Kayaknya kalau untuk cerita itu tidak cukup setahun. Iya benar. Tapi kita ngambil Yang penting-pentingnya aja lah. singkat saja. Oke. Ya. Jadi memang emak itu kebetulan emak tinggal asli kota di sini, tapi masih satu kecamatan. Kebetulan posisi tinggal rumah emak itu masih satu kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Cuman memang emak itu tinggal namanya di Kampung Setu atau Situ Udik. Waktu itu lurahnya itu Bapak Lurah Pak Haji Nawawi, Pak Lurah Endung, Lurah Bibit, sekarang mungkin Lurah Mamat yang baru. Tapi memang karena memang orang sana, nah walaupun punya lakon, kenapa emak itu tiba-tiba emak punya kepikiran, karena waktu itu rumah emak masih di desa pelosoknya ya, tidak bisa masuk mobil, motor aja waktu itu belum bisa, hanya melewati jalan kaki. Nah ya itu saya berpikir, ya Allah, kapan ya saya punya rumah di kota pinggir jalan. Alhamdulillah mungkin saya pertama punya rumah itu pertama saya beli rumah di Lowong Kolot, Warung Lepet di Kalapa 2. Lakon saya tinggal di Kalapa 2 itu sangat penuh misteri, sangat liku. Saya di situ hijrah kembali saya ke Jakarta ya, sampai aku ke Malaysia, sampai ke Pekanbaru, sampai ke Dumai. Lakon waktu saya perjalanan seperti ini begitu. Terus yang saya mau ditanyakan lagi sama emak, sebelum emak menjadi spiritual atau praktisi ya, punya usaha dalam bidang apa ya? Dulu emak punya usaha, mungkin kalau pemirsa yang mau datang ya, emak punya kisah sejarah. Dulu emak punya seorang salon. Jadi emak punya salon namanya Diman Salon. Daerah mana itu? Daerah Cibatok, daerah Cimanggu ya, daerah Kalau emak punya itu nama Diman Salon itu terkenal. Sampai mungkin di antara salon-salon perias itu aku yang nomor satunya dari kecamatan Cibungbulang itu. Oh jadi dari sebelum jadi spiritual yang sekarang ini, pertamanya itu buka salon dulu? Punya salon. Nah setelah aku punya salon itu, kenapa dengan tiba-tiba yang ramenya itu bukan gunting rambut? Apa itu? Jadi aku ramenya itu karena datang orang-orang ke rumah aku ya, ada yang dari Jambi, dari Kalimantan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Dumai, dan dari
Bukit Tinggi, ada yang dari bermacam-macam, itu hanya ingin ketemu waktu itu. Ingin ketemu aja, ngobrol sharing sama Pak, kenapa jadi bisa begitu. Yang datang itu orang-orang ahli ritual, dan saya nggak tahu seperti apa ritual, seperti apa juga memang saya jadi seorang ini. Saya nggak memahami, karena yang dipikir saya, otak saya hanya seorang penata rias, gimana rasanya bikin cantik perempuan, gimana caranya bikin bagus gunting rambut aku. Masya Allah. Terus ketika Mas sebelum menjadi spiritual atau paranormal ya, apakah Mas mendapatkan isyarah atau dalam gimana gitu ceritanya? Memang waktu usia kecil pun Mas suka diperlihatkan makhluk-makhluk yang gak kasat mata. Salah satu contohnya sampai saat ini juga masih ada ya, ada yang namanya di situ yang sekarang dipakai Kansas sama Soeharto. Itu aku tengah malam itu waktu masih kena angker rawan itu, aku tengah malam itu ada kakek datang ke aku ngomong bahasa Jawa, ya Dok, kok turun tok sampeyan dia tok bangun dia, tak aku dibawa ke gunung, ke tengah gunung, ke pemakaman umum. Ada pohon, salah satu pohon pohon bukan cemara ya, pohon kayak beringin kiara, gitu. pohon beringin itu aku dibawa, aku suruh naik ke atas. Aku naik, aku ngambil burung satu di atas, ternyata pas aku udah ngambil burung, aku sadar, loh kok ada tengah gunung. Di situ saya bawa burung, saya pulang takut ke rumah. Lalu sudah itu gimana lagi? Nah sesudah itu saya lalakon itu saya masih tinggal di Kampung Setu ya, sekarang masih ada. Nah dulu saya punya lalakon, saya enggak nyebutin itu siapa orang, enggak kurang etis ya. Iya benar. Jadi ada salah satu orang, saya enggak nyebutin itu siapa orangnya, juga memang sudah tidak ada ya di alam nyata. Jadi ada salah satu seseorang, saya enggak nyebutin namanya itu siapa. Nah, dia nyuruh orang suruh dibikin kayak galian tanah, kedalamannya semeter setengah, lebarnya semeter setengah, dalamnya semeter. Tolong bikin lubang, ini benda ini taruh di bawah. Nanti kalau sudah beres kamu panggil saya. Saya diajak sama orang tersebut itu, saya mengambil ramuan atau racikan untuk pengobatan. Karena waktu itu yang bawa saya itu bisa pengobatan pakai ilmu tradisional, pakai alat. Singkat kemudian karena menggali tanah itu cuma seorang, jadi waktu itu kalau nggak salah 4 jam kelimanya tuntas menggali tanah tersebut. Nah sesudah menggali tanah tersebut, saya dengan izin Allah, karena waktu itu usia saya masih di bawah 10 tahun ya, karena aku juga waktu itu kalau nggak salah di atas 7 tahun ya, di bawah 8 tahun, 7 tahun kurang lebih. Jadi yang galian lubang itu ternyata dipenuhi sama ular, banyak ular itu menjuta, tapi nggak ada yang gede satupun, hanya segede gini ularnya itu, lalu menjuta ngeribu. Kata tersebut dia bilang begini ke aku, Anggana, Angganu, Anggani, Anungklang, Anangklang, Anungklang, Anangkling. Nah bisa kalimat itu muncullah salah satu yang warna hijau. Tahu kamu ular pucuk? Tahu. Bentuknya kalau ular pucuk, ya, ular daun. Itu salah satu muncul. Dia begitu ke aku muncul, dia begini ke aku, begitu. Tapi ularnya itu pakai mahkota. Tapi coba Jadi kayak mau matuk gitu. dia jadi ke aku, jadi berhadap sama aku. Oh, berhadapan. Nah, kata yang bawa aku nggak nyebutin nggak etis ya, bilang begini, Anungklang, Anangklang, Anangkling, Angganu, Anggana, Anggani. Angganu manusia, Anggana adalah kebo, Anggani adalah ular. Jadi yang tiga itu bersatu, cuman memang orang-orang saja tidak mau bersatu. Nah salah satu Anggani itu yang orang tersebut membicarakan, Anggani, inilah turunan tersebut, inilah titisan tersebut, inilah tersebut. Mas.
di saat tersebut inilah orang tersebutnya. Nah dia itu kayak ngomong ke aku pakai bahasa waktu itu bahasa Belanda ke aku. Jadi bahasa Belanda itu ek delilah ek padariu. Jadi dia itu ke aku, saya adalah ratunya, nama saya kalau lagi dia itu Ratu Delilah, aku akan ada di kamu. Dan saya nggak paham itu seperti apa. Nah itu dia bisa begini kan, dan itu tiba-tiba yang kepala pakai mahkota itu dengan dulu itu berubah jadi perempuan cantik. Hanya dia begini saja, saya akan singgah di kamu, aku akan diam di kamu, aku akan mengikuti kamu melangkah. Waktu itu saya tidak bisa bicara karena saya belum tahu, Belum paham maksudnya ya. ya kata yang tersebut, diamlah kamu di sini, bimbinglah kamu ini, aturlah pengarahannya ini, insya Allah dia akan selalu baik, dia akan selalu ada, dia akan selalu baik. Jadi jangan pernah takut kedatangan begitu kita sasar, karena dia mintanya sama Allah, semua ciptaan dari Allah. Tuh, jadi nah udah begitu tiba-tiba sesudah aku usia 10 tahun, mungkin boleh tanya sama keluarga aku ya, aku itu badan aku kayak ular. Masya Allah. Megar selama aku 10 tahun. Jadi aku tuh waktu zaman kecil ibu saya suka bikin minyak dapat ngeletik, minyak kelapa dibikin. Kelapa asli itu kan. Iya dibikin, terus dipakein pandan, dihirim. Aku kalau jalan suka bawa minyak sebotol kecil, baru aku dibalut ke tangan aku. Itu aku kalau lagi ngambil salah satu kulit di badan aku itu, dari tangan aku itu sehari dapat sebangkok. Itu semua itu mak, itu semua kan Enggak, cuma hanya tangan, kepala kaki sama dapat tangan. Itu selama 10 tahun. Tapi tidak tiap hari ya, kadang-kadang ada waktu-waktu tertentu. Jadi sebelum itu mak, ini mas menjalani tentang spiritual umur berapa tahun itu mak? Sampai untuk saat ini gitu loh. Sampai saat ini usia aku injak 60 tahun. Waktu itu saya usia 10 tahun, saya sudah dibawa sama makhluk-makhluk halus. Saya sudah dibawa ke satu tempat dan ada namanya di wilayahku itu namanya Pesar Camaratilu Gunung Sarengse. Kebetulan memang sebelah gunung itu sebagian punya mbah saya. Sampai sekarang pun nama gunung itu masih ada, dan diambillah gunung itu dialihkan sama Soeharto, jadilah Kansa Soeharto. Jadi di situ ada nama kampung Setu. Saya suka bertanya dengan mbah saya, "Mbah, kunaonnya?" "Ai urang ngalar lembur kampung Setu, kanang sapi." "Mana lemburna?" "Setu namana, sapi namana," kata mbah saya. "Bager, angka geus akhir zaman, geus arek deukeut kana kiamat. Di dieu arek aya setu, arek aya sapi loba." Aku tuh percaya. Setelah mbah saya masih ada, belum meninggal, jadilah sekarang pundak Kansas. Ya benar. Jadilah sekarang ada setunya untuk air dibagikan untuk para sapi, dan Cemaratilu itulah sekarang jadi Cemaratilu. Di bawahnya itu punya mbah saya semua sampai saat ini. Ini masya Allah. Terus ini mak tinggal di sini waktu tahun berapa mak? Kok bisa di sini gitu? Tinggal di sini yang tadi lalakon saya tiba-tiba itu saya, karena aku juga punya sifat orangnya nasional. Jadi saya waktu itu pengen punya tempat pinggir jalan, saya pengen punya mobil, pengen punya garasi, pengen punya rumah kedong. Tiba-tiba aku melihat aku itu dari setelah saya alamnya itu, saya melihat salah satu sosok bahwa aku akan banyak kursi. Waktu itu kursi buat apa ya, kok aku pikir aku kursinya itu banyak ya, sampai melebihi 35 set. Masya Allah. Dan saya buat apa itu kursi? Ternyata ya untuk para pemirsa di mana pun berada, yang sekarang pemirsa lihat rumah saya penuh dengan kursi. Itu aku sudah melihat dari zaman dulu. Benar. Dan rumah saya juga didatengin para pejabat itu sudah tahu dari dulu. Dan saya pribadi tidak mungkin saya seperti ini, dan saya tidak akan jadi seperti ini karena saya orang bodoh. Tapi dengan izin Allah sekarang saya nggak nyebutin ya, banyak banget orang-orang berbobot, berpangkat, atau selebritis atau para tamu mengubi saya, ketemu dengan saya. Termasuk kemarin pun ada salah satu artis datang ke rumah aku. Itulah sejarah emak Bogor. Seperti itu.
Terus ini kenapa ya ada sebuah simbol warna hijau? Apa masih ada sangkutan dengan beliau dari pantai selatan atau gimana itu, Mak? Bisa dijelaskan Karena itu? memang kebetulan juga memang saya suka dengan warna hijau, karena warna hijau itu lambang keteduhan. Mungkin kalau kita sudah ke Mekah, di Kubah Masjid Nabawi aja warnanya hijau, di tempatnya Rasulullah aja adalah kubahnya hijau. Itulah salah satu lambang keislaman, seperti itu. Masya Allah, luar biasa guys ya. Ini jadi perjalanan Ma Bogor ya, makanya kenapa saya pengen di sini. Satu, saya pengen tahu ya. Nah, satu lagi nih, Ma nih, kenapa Ma ini disebut dengan Ma Bogor gitu? Iya. Ini yang bertanyakan ya sama saya, apa gitu loh? Memang ya, untuk Pak Reza yang tadi bicara untuk Mak Bogor, kenapa seorang Kang Diman atau seorang Diman Salon kok jadi Mak Bogor? Nah, waktu 20 tahun yang lalu masih ada di YouTube Mak Bogor ya. Jadi ada salah satu produser yang mungkin putranya Bapak Lurah Yani, namanya Skomeng. Untuk nama bercandanya, untuk nama aslinya, untuk nama ininya Dani, atau untuk ininya Danias. Nah, waktu itu nama saya bukan mesti nama saya, ada yang bilang Bunda, ada yang bilang Meratu, ada yang bilang bermacam-macam ya ada. Cuman memang waktu itu saya untuk kesimpulan, kita bikin YouTube yuk. Waktu masih ada kok YouTube-nya juga. Bikin YouTube apa? Ya udah, katanya sekarang kan lagi ada YouTube, kita bikin YouTube yuk. Judulnya apa? Kebetulan judulnya itu saya bikin untuk disatukan, digabungkan dengan produser waktu itu ya, waktu 15 tahun yang lalu. Loh, kenapa enggak ya? Loh, kita singgah di Kecamatan Cibungbulang. Cibungbulang itu adalah ibu sejagat. Iya, benar. Tinggal di kampung Luang Kolot. Nah, udah gitu Kecamatan Cibungbulang, kabupatennya Bogor. Alangkah indahnya barangkali ya kalau kita bikin nama itu Mak Bogor, sesuai dengan nama kampung, dengan nama kecamatan, dengan nama kabupaten. Jadilah Kecamatan Cibungbulang, Ibu Sajagat, Kabupaten Bogor. Tinggal di Luang Kolot. Kita bikin saja lalakon waktu itu, bikin Mak Bogor. Bikinlah nama Mak Bogor dari Channel. Itu sampai viral di YouTube. Berarti itu sebelum jadi ibaratnya kan itu gelar ya namanya. Iya. Gelar. Disebut Ma Bogor itu waktu tahun seberapa itu, Mas? Sampai untuk saat ini gitu. Untuk saat ini dibilang emak itu saya sudah melebihi 25 tahun. Sudah lebih dari 30 tahun. Cuman memang terlalu menjadi, makanya ya untuk para pemirsa dimanapun berada yang melihat live ini atau melihat YouTube ini, nama Mak Bogor itu sudah lebih dari 30 tahun. Jadi kalau ada yang di tahun ini atau di bulan ini ya yang banyak banget yang ngaku Mak Bogor, itu hak kalian masing-masing ya. Itu saya nggak akan komentar, hak kalian masing-masing. Tapi kalau Mak Bogor sudah melebihi 30 tahun. Jadi seperti itu pemirsa. Cintai aku karena Allah, miliki aku karena Allah, kasihi aku karena Allah. Jadi ya untuk nama Mak Bogor itu memang sudah menggelar itu sudah 35 tahun. Jadi kalaupun ada orang yang sekarang bikin konten, bikin YouTube dibilang Mak Bogor, itu hak Anda kalian. Yang jelas yang jadi Mak Bogor lanang wadon, bisa ganteng, bisa cantik, itulah Mak Bogor. Lumayan lama juga mah ya. Iya. Jadi guys, 35 tahun itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Alhamdulillah ya, sampai sekarang juga masih Luar biasa. luar biasa ya. Luar biasa. Jadi untuk para pemirsa dimanapun ya, kalau ingin tahu cerita Mak Bogor, timbal hubungi aja Kang Arya ya. Jadi gini guys, jadi yang Ma Bogor sebenarnya ada di desa sini ya, di alamat Luang Kolot, desa Girimulya, Cibubung ya, Bogor ya. Jadi ketika kalian mau bertemu dengan beliau ya, bisa aja langsung datang ke tempatnya di daerah di Kampung Luang Kolot, Desa Girimulya, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Nah, jadi ini bukan sembarangan orang ini, tapi yang saya rasain ini energi beliau ini yang sangat luar biasa gitu loh. Terus Ma, ini saya satu lagi mau bertanya ya. Ini sehari-hari Ma
buka praktek apa di sini gitu? Kalau memang emak di sini itu kembalikan juga memang kepada orang-orangnya, seperti apa ke emak itu hak orang. Saya tidak akan pernah usir, tidak ribet. Orang mau nanya ke saya emak Bogor mangga, mau Bang Diman pun mangga. Orang mau bilang ke saya baik mangga, mau bilang ke baik pun mangga. Hanya Allah yang maha tahu segala-galanya. Masya Allah. Kalau saya. Maaf, Mak, mau tanya, mulai mendalami spiritual ini dari umur berapa? Kalau untuk mendalami seperti itu punten yang barusan disampaikan bagus menanyanya, cuma kalau mendalami kan memang dalam begitu. Kalau emak emang enggak, dengan alamnya saja. Emak tidak pernah, ya untuk pemirsa perlu tahu ya, emak tidak pernah waktu emak kecil sampai saat ini gua pengen jadi dukun, gua pengen ahli hikmat, gua pengen jadi oh tidak. Saya tidak ada pikiran karena saya pribadi orang nggak sekolah, nggak ngaji, orang nggak tahu apa-apa. Cuma memang ada sejarah. Kebetulan leluhur saya dari ujung kulon, ya dari ujung kulon intinya. Jadi ada yang begini dulu. Zaman waktu masih aku bayi, aku dipandingin sama keluarga aku. Ada salah satu dari ujung kulon datanglah berkunjung ke rumah saya. Melihat aku lagi dipandingin waktu aku usia setahun. Kata yang dari ujung kulon itu mungkin paranormal ya, gini kan. No, ayo itu sah anu dipandingin. Eta cana aki anak Waijot, ibu saya mah Ijot, anak Waijot, anak sematawayang. Kan ayo Waijot, nah anaknya 9, 7 meninggal yang hidup cuma 2. Nah itu salah satunya. Nah aku lagi dipandingin sama kakakku, itu dari Banten itu datang, megang aku, bawa aku, gendong aku. Dia cerita, disaksiin banyak orang, ya yang dengar itu hanya keluarga. Ini, iya budak. Kayak cana iya budak, iya cana kayak iya nges mainan nges kolot, nges mainan iya kayak iya jelma betang dulu mah ya namanya juga orang tua dulu betang film, menteri-menteri, pejabat-pejabat, artis-artis betang film darah ratang iya kabudak iya arah unduk kabudak iya disebut nak Ratu Bogor Bogor Sejangan cep jelema orang Banten. Waktu usia aku setahun, bisa sekarang usia aku sudah 60 tahun. Jadi mungkin dari sekarang itu 59 tahun aku sudah dibuka. Masya Allah. Dan memang ya saya punya ciri, dari saya punya ciri segede uang di tubuh saya itu ada 7 warna. Bisa dijelaskan itu? Kalau untuk bisa di publik di sini aku nggak bisa, kalau sampean melihat silahkan. Tapi kalau untuk di publik nggak bisa. Jadi di tubuh aku itu ada gambar uang segede gini, di situ ada rambut 7 warna. Namanya rambut sadana. Jadi ya untuk pemirsa dia manapun berada ya, jadi lalapan mas seperti itu. Masya Allah. Berarti guys ya perjalanan sosok beliau tersebut ini nggak sembarangan gitu loh ya. Bener-bener mengharukan gitu loh. Gitu loh. Cuma sih ini nggak dibeberin semua loh. Bener nggak Mbak ya? Enggak ya? Cuma yang penting aja, simpel, singkat. Yang penting mah saya tahu tentang perjalanan beliau tersebut gitu loh ya. Ya makanya ketika kita ibaratnya mau soan ke tempat beliau silakan mangga. Tapi ingat ketika kalian mau soan adab yang kau utamakan. Gitu, benar nggak Mak? Nah terus tapi jujur ini Mak ya, ini bener yang dilihat dari saya. Jadi gini ya pemirsa, untuk sahabat-sahabat Kang Arya official ya. Jadi di sini ketika saya datang ke rumah ini yang tahu bukan serumah-rumahnya gitu loh ya, yang tahu. Tapi kalau yang orang awam itu nggak tahu gitu. Gitu ya. Terus ya di sini benar, ini ada banyak kursi-kursi zaman dulu gitu. Jadi sebut kursi zaman dulu itu mempunyai adalah cerita atau adalah simbol. Bener nggak Mbak? Iya betul. Bener kan? Iya. Sampai-sampai ke wadah-wadah dulu zaman baheula Hampir semua kursi luar biasa. Nah, hampir perabotan zaman dulu sih. Makanya juga ya buat para pemirsa ya dimanapun berada, saya nun sewu ya minta maaf nyuwun pangapunten ya kepada pemirsa dimanapun yang melihat live ini. Saya tidak pamer, cuman karena beliau menanyakan ke emak. Jadi kalaupun ada orang yang nanya ke emak, dibilang emak Bogor begini-begini, oh saya tidak malu pemirsa. Kalau saya emak Bogornya melarat, malu tidak. Jadi iyalah. Alhamdulillah rumah saya aja Alhamdulillah di atas 3 miliar. Benar. Perabot saya juga yang sangat luar biasa.
Jadi kalaupun ada orang bilang emak Bogor, nggak usah masuk ke rumah dalam aja, di luar saja sudah percaya. Karena kenapa? Dekorasinya itu ada ketel, ada garu, ada lesung, ada keblek, ada surungkuy, ada deplang, ya ada kelompok kebo, ayah. Jadi arah ke dia. Jadi kalau dibilang emak Bogor, orang bilang emak Bogor, orang melihat masuk ke rumah mama aja sudah percaya, belum ketemu sama mama. Setelah ketemu sama mama dengan sentilnya mama, oke, dimanapun titik siapapun pemirsa di malam ini disebut mungkin agak percaya. Benar, ya. Tapi kembalikan kepada kalian Iya. masing-masing, itu hanya kalian yang bisa untuk melihat mama. Ya, jadi untuk pemirsa seperti apa? Jadi gini Mak, yang saya mau tanyakan lagi satu lagi ya. Jadi saya di sini semacam kayak jadi wartawan nih. Nggak apa-apa. Jadi gini Mak ya. Oke. Jadi di dalam kan ada kursi tuh. Itu seharga kursi berapa duit itu Mak? Jadi kalau untuk seharga kursi itu punten, ya Allah ya Rabbi. Saya meminta maaf ya untuk ke para pemirsa dimanapun ya. Ini yang saya dudukin aja ini lebih dari 6 juta. Masya Allah. Yang itu lebih dari 5 juta. Dan ini sudah lebih dari 7 juta. Dan juga yang di dalam ada yang kursi 15 juta dan 25 juta. Tempat tidur saya aja harganya 25 juta. Jadi kalau kursi yang 35 set aja kali 20 juta sudah berapa duit? Pengetahuan ya benar. Masya Jadi maaf ya pemirsa Hampura, jadi kenapa kursi saya itu mahal? Karena tidak ada di toko, hanya ada di orang-orang yang memang dulunya bangsawan. Benar. Orang yang tertentu lah. Iya. Ya, jadi Benar. seumpama maaf ya para pemirsa dimanapun yang banyak yang main ke rumah emak, selalu ya begini ke emak kalau datang. Siapapun orangnya ya. Jadi kalau datang begini ke tempat emak, mak, kenapa kok dulu mbah saya di Jawa punya kunci kayak begini, dulu mbah saya tuan Demang kayak begini. Ada juga saya dari Cirebon, dulu kursinya kayak punya emak, ada juga mungkin kursinya kayak begini-begini. Jadi datang ke sini itu orang hanya mengingatkan masa dia kecil, ada di rumah nenek moyangnya. Tapi kok iso loh, kok yang ada di sini semua menurut dia. Benar. Sampai ada cermin ini ya, ada ya, yang kakak itu sampai orang dia nangis. Ma, waktu aku zaman gadis, sekarang usia aku sudah ada 40 tahun. Ini kaca ini aku suka beli cermin. Itu seperti pengasahan. Benar. Emang juga gitu ya guys ya. Jadi yang sahabat Kangaria Official ya, ketika saya tabayut soal ke tempat beliau, luar biasa gitu tempatnya. Jadi disebut luar biasa itu adalah zaman-zaman dahulu gitu. Seperti ada lampu ajung ya. Ini lampu ajung ini kalau kita lagi ada tamu dikasih minyak, dikasih somsom, maka terang. Jadi kalau lagi ada tamu yang dari orang dari kota datang ke kampung, dipasang petromak. Tuh lihat ada petromak ya. Iya. Jadi dulu juga itu pemirsa. Jadi lebih seneng ke ngoleksi barang-barang dulu gitu ya. Iya, karena memang emak juga memang kenapa enggak sih? Jadi kalau ada orang yang dibuang, kuma diambil. Jadi pemirsa ya, kalau kita beli itu kalau memang nyari di toko, ya kursi-kursi kayak emak itu ada tapi nggak banyak. Iya. Yang begini juga ada tapi nggak sama. Ya. Yang begini juga banyak kursi-kursi tapi itu nggak sama. Karena memang Ya mungkin kursinya- udah beda bahan juga kan. Iya, gitu. karena ini kalau diceritain ini kursi dari mana, saya nggak etis. Jadi ada orang sakit, kebetulan anak itu anak, aku menyebutin ya, yang jelas anak pejabat. Kebetulan dia dekat dengan orang kenegaraan, waktu itu dekat dengan seorang presiden. Nah ini salah satu bekas duduknya Bapak Presiden Bung Karno. Iya. Tapi di sini ya guys ya, itu ada suara aku nggak di TikTok? Ada Berapa penonton? 16. Oke. Jadi guys, sahabat-sahabat Kangaria ya, di sini saya merasakan luar biasa energinya. Mas saya mau nanya nih, apakah ada sesuatu benda pusaka yang ada di sini yang keris lah contohnya? Yang tadi untuk pengersa ya, untuk pengersa Kang Arya ya, yang punya padepokan kesepuhan ya, memang emak punya keris kembar 2 yang suka seperti ini. Banyak banget emak di sini punya benda, cuman waktu itu emak pernah berdialog ya. Waktu itu emak pernah ngobrol sama benda-benda. Ya Allah, kalau saya di Kang Arya, emak punya keris ini dari ujung sini sampai ujung sana. Masya Allah. Akhirnya emak bilang karena memang keluarga emak juga dengan agama yang sangat kokoh ya,
Jadi aku banyak banget tersinggung sama keluarga bahwa aku banyak benda begitu itu bahwa aku telah mustik bermacam. Akhirnya saya bilang gini sama Chris itu, saya berdialog ya. Jadi secara kerisnya saya buang ke Cianten. Waktu saya buang itu kurang lebih 400 keris saya buang ke Cianten. Masya Allah. Cuman karena di rumah itu juga memang salah satu, aduh saya bilang nggak nyaman kalau ada tamu. Ayah kaci aku punya benda, satu punya benda aku namanya, aku punya golek itu usianya itu sudah dari pertama dibikin golek dari kayu lame ada di rumah aku. Yang satu golek Semar, satu Arjuna. Ya. Jadi golek itu ketika bulan Mulud itu kalau udah saya pandiin, setiap aku bulan Mulud kalau malam 14 itu pasti ke Pelabuhan Ratu. Kebetulan ada orang yang ditaruh di sini suruh nunggu rumah, itu golek itu ditaruhnya kepalanya ke sini, tiba-tiba jadi belok pada depan, itu golek itu pada ngobrol. Itu dia pada ngomong berdua. Bahasanya bahasa goleknya aku cuma nggak mau terjemahkan yang enggak, Ya. aku nggak mau pakai bahasa itu ya. Ya. Jadi kata dia bilang turungan urang turun untuk urang geus pangbeuleukeun Ramadan geus sibere kopi lah budak urang ge bingung gimana nungguan imah teu nyahuan sampai sekarang. Keluarga dekat saya tidak mau nginep ke rumah saya gara-gara golek itu pada ngobrol. Tapi yang keris yang sepasang itu masih ada? Masih ada, kalau yang dua itu masih ada. Kalau yang lainnya udah saya buang. Ya karena gini loh Yan, Ang lihat ini energinya sangat luar biasa loh. Ini Lumayan adalah sebuah kencang. keris gitu. Ya. Makanya, tapi benar kan itu Maya? Ada ya? Ada. Masya Allah. Namanya tulisnya yang satunya Ratu Dewi Sarina, kedua Ratu Dewi Sarinten. Masya. Sejodoh berarti itu ya? Iya, jadi memang Tangan ya Pak. yang satu untuk melet, yang satu untuk menjual tanah. Tanah. Jadi saya ya Allah, saya bukan minta ke keris dosa, bukan minta sama Allah, cuman kalau saya punya keris itu yang buat begini. Saya bilang begini. Sikat ya. Ya Allah, Ini udah hadir Pak Wan. keris namanya Anu, kalau ini tanah mau laku kamu begini, kalau tanah itu nggak laku kamu begini ya. Coba ini laku nggak, ternyata itu begitu. Itu 1 bulan jadi 2. Masya Allah. Terus satu kembali ada yang dari saya punya sampai aku berangkat ke Mekah itu aku ngejebolin tanah di dekat pasar TU namanya Kayu Manis. Oh iya kayak manis. Ya, yang punyanya Pak Kiai. Lalu Aku nanya dengan cinta Allah sama keris itu ya, aku minta sama Allah, maaf ya, bukan minta sama keris sama Allah, cuma aku bertanya, hei keris, ini tanah Abi kontrakan di Kayu Manis jadi uang apa enggak? Kalau jadi kamu begini ya, kalau enggak kamu begini. Ternyata begini terus itu keris. Abi itu jadi dibeli 1 M, jadi dibeli sampai aku berangkat ke Mekah gara-gara ini. Aku tidak pindah ke keris ya dosa. Iya benar. Aku keris itu begitu. Tapi saya mau bertanya, gimana kalau kita pindah karena suaranya kan ini terdengar sekali di pinggir jalan, kita pindah aja ke balik yang ini caranya jelas gitu, supaya jelas. Oke ya, jadi untuk pemirsa, jadi untuk Kang Arya ya yang padepokan keseluruhan ya. Jadi mereka ingin mengorek emak kembali, itu dikoreknya itu baru setengahnya. Belum emak udah cedera tuh begini ya, belum ya, Iya. emak bisa nari begini, Nah. udah bisa kurang bisa Nah. Allah ya. Allah ciptakan emak. Jadi kalau bukan ke emak, maksudnya mungkin emak sudah Yang mau pindah. Jadi gini guys, ini bakalan seru loh ya. Ini belum semua. Contohnya ketika beliau live siaran langsung atau mau dimanapun itu beliau berada, selalu pakai ilmu Iya. ajalnya kayak gini. Nah, ada apakah yang ada di tubuh emak ini gitu? Yang penasaran ikutin terus. Kita sampai ke situ ya. Ya oke guys, kita Oke. pindah lokasi lagi ya karena berisik katanya ya. Kita ke pinggir jalan gitu ya. Oke guys, jangan lupa ya untuk YouTube Kang Arya Official, saksikan terus di channel Kang Arya Official, perjalanan Kang Arya mengungkap para leluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.